Pemirsa, saling balas serangan militer kembali pecah di Timur Tengah. Korps Gada Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan serangan balasan yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Inilah pemirsa cuplikan rekaman yang menunjukkan berbagai serangan rudal atau artileri oleh pasukan Iran dengan sasaran pangkalan militer Amerika Serikat. Pihak dari IRGC menyatakan serangan tersebut merupakan respon langsung dan peringatan keras setelah militer Amerika Serikat membardir wilayah dekat Bandara Udara Bandar Abbas, sebuah kota pelabuhan strategis di Iran Selatan beberapa jam sebelumnya. Media Washington mengonfirmasi serangan Amerika Serikat tersebut memang menargetkan situs militer Iran yang dianggap mengancam pasukan koalisi dan jalur kapal komersial di Selat Hormuz. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras aksi Pentagon dan menuduh Amerika Serikat telah berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata. Militer Iran merilis sebuah video yang menunjukkan peluncuran rudal pada Kamis waktu setempat. Iran juga memamerkan puing-puing sisa komponen rudal Amerika Serikat dalam aksi harian warga Iran di Nishapur. Iran merilis rekaman peluncuran rudal ke arah pangkalan militer Amerika Serikat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah kedaulatan Iran dekat kota Bandar Abbas. Iran mengatakan telah melancarkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait yang digunakan untuk melancarkan serangan ke wilayah Iran. Pemerintah Iran menegaskan serangan balasannya fokus menargetkan militer AS Zionis di kawasan. Sementara, Kuwait mengatakan mereka mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Militer Kuwait membuat pengumuman tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang menjadi sasaran. Iran juga memamerkan puing-puing sisa komponen rudal Amerika Serikat dalam aksi harian warga Iran di Nishapur. Dalam video yang ditayangkan oleh media Fars News menunjukkan puing-puing rudal kerusai selimut atau AGM-158 milik militer Amerika Serikat. Hal ini menjadi simbol kekuatan militer Iran yang berhasil menaklukkan senjata musuh. Dengan narasi satir, Iran mencap puing rudal ini sebagai bentuk nyata dari hadiah dan hak asasi manusia versi Amerika Serikat yang justru menyasar korban jiwa sipil. Rudal AS ini berhasil dijinakkan oleh tim Zeni atau pembongkar dari Brigade Lapis Baja ke-21 Imam Reza yang merupakan unit militer IRGC. Sementara itu, media Iran Seda Vasima melaporkan Selat Hormuz saat ini berada dalam kondisi keamanan yang stabil dan kondusif karena pengawasan ketat Angkatan Laut Republik Islam Iran, baik dari militer maupun IRGC. Tercatat sekitar 23 kapal melintas Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir setelah kapal mendapatkan izin dari IRGC. Sejumlah pelaut mengungkapkan kekesalannya dengan aksi militer AS terhadap perairan Iran yang mengganggu pelayaran mereka. Iran menyampaikan pesan bahwa keamanan Teluk Persia dan Selat Hormuz hanya dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui kerjasama kolektif dari negara-negara di kawasan ini tanpa perlu intervensi atau kehadiran pasukan asing dari luar kawasan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menuding bahwa Amerika Serikat sengaja menciptakan perpecahan dan fragmentasi sosial di dalam negerinya. Pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah ini disebut sebagai taktik musuh untuk menutupi kegagalan militer mereka. Melalui rekaman yang dilakukan di lokasi rahasia, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menuding negara-negara musuh tengah berupaya memunculkan perpecahan di internal Iran. Mojtaba pun meminta rakyat Iran untuk terus menguatkan persatuan dan tidak terpengaruh terhadap propaganda yang dilakukan Amerika dan sekutunya. Sementara itu, situasi di Timur Tengah kian memanas setelah Iran membalas serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Pentagon mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata terhadap salah satu sekutu utama Amerika di Teluk Persia. Sementara Teheran berdalih serangan tersebut sebagai balasan atas serangan Amerika sebelumnya ke pangkalan mereka. انشاءالله چه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menebar ancaman. Kali ini Trump mengancam akan meledakkan Oman jika negara tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Iran dan memberlakukan tarif pada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters.
Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Pemirsa, Teheran menegaskan bahwa peta konflik dengan Amerika Serikat kini resmi bergeser. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan medan pertempuran utama negara itu saat ini bukan lagi di garis depan militer, melainkan di sektor ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Teheran, Pezeshkian menyebut sektor swasta sebagai pilar inti kekuatan nasional yang kini menanggung beban terberat dari perang ekonomi Amerika. Menanggapi hal ini, pemerintah Iran berkomitmen menghapus segala hambatan regulasi demi memperkuat ketahanan pasar domestik. Di saat yang sama, Kementerian Intelijen Iran merilis pernyataan yang menuduh Amerika Serikat dan Israel sedang melancarkan perang hibrida jangka panjang. Hal ini karena jalur militer dianggap gagal, sehingga musuh kini beralih ke taktik sanksi ekonomi, manipulasi media hingga memicu ketegangan etnis dan terorisme di perbatasan. Otoritas keamanan Iran berjanji akan menindak tegas segala bentuk spionase dan penyeludupan perangkat ilegal guna mencegah stabilitas dalam negeri dan infiltrasi luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.